Semua lancar mengerjakannya? Ya, alhamdulillah. Mohon maaf gitu ya, nilainya belum bisa dibagikan ke teman-teman karena belum selesai ngoreksinya. Semoga dimaklumi. Baik, di materi pekan ini kita akan belajar mekanika fluida. Nah, dari kosakatanya gitu ya, mekanika dan fluida. Fluida kan sesuatu yang sifatnya cair gitu ya. Mekanika adalah mekanismenya. Nah, di sini adalah mekanika fluida 1. Maka nanti ada pertemuan untuk mekanika fluida 2. Tujuan dari perkuliahan pekan ke-9 ini, teman-teman diharapkan gitu ya memahami konsep dasar mekanika fluida dan mengetahui aplikasi mekanika fluida terutama di geofisika. Kemudian yang kedua adalah channel flows. Nah, boleh teman-teman artikan gitu ya. Ini adalah kosakata bahasa Inggris. Coba cari apa sih yang dimaksud dengan channel flows atau arti dari channel flows. Kemudian goals ketiga ada gaya-gaya atau forces pada channel satu dimensi dengan panjang yang tetap. Jadi kita akan meninjau pergerakan fluida dengan channel satu dimensi. Kemudian yang keempat adalah distribusi kecepatan sepanjang lintasannya gitu ya, lintasan satu dimensi. Bagaimana sih ketika fluida itu mengalir, kecepatannya seperti apa? Kemudian ada 2 jenis channel atau lintasan. Yang pertama Coulth dan yang kedua Poiseuille flows. Oke, ini adalah goals atau materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, karena kita membahas terkait mekanika fluida, maka kita perlu tahu apa sebetulnya fluida itu. Atau kita menyamakan persepsi apa yang dimaksud dengan fluida. Nah, fluida merupakan materi yang mengalir atau flow sebagai respon dari diterapkannya sebuah gaya atau stres. Contohnya gitu ya, ketika kalian menyedot air mungkin menggunakan pompa atau alat penyedot elektrik gitu ya, akan menghasilkan aliran fluida karena adanya dorongan atau gaya yang disebabkan sehingga fluidanya bergerak. Nah, di sini kita juga perlu tahu ada perbedaan dari solid dan fluid atau benda padat atau benda cair gitu ya teman-teman. Kalau benda padat itu nih ya teman-teman juga sudah paham arti strain dan stress gitu ya. Kalau solid itu strain from being stressed atau strain perubahan dari diterapkannya stres atau karena stres yang berlaku pada suatu material tersebut. Kemudian kalau solid
Stresses related to strains. Jadi gaya-gaya yang bekerja itu punya relation gitu ya, atau berhubungan dengan perubahannya. Strain result atau hasil dari perubahan displacement atau perubahan strainnya itu dari displacement gradient atau gradien perubahan displacement ya, bergeraknya. Beda lagi dengan fluida. Fluida itu merupakan yang pertama, continuous deformation under applied force. Jadi dia selalu ya, continuous kan selalu atau terus menerus. Artinya deformasi terus menerus di bawah atau dari pengaruh gaya atau forces. Stresses related to rates of strain. Jadi stres-stres yang bekerja itu berhubungan dengan seberapa banyak perubahan yang dihasilkan. Kemudian strain result of velocity gradient. Jadi perubahannya bergantung pada velocity gradiennya atau perubahan kecepatannya. Nah, ada yang disebut rheological law atau constitutive law, hukum konstitutif, di mana hukum ini menjelaskan terkait sebuah persamaan yang relate atau sebuah persamaan antara stress ke strain rates atau seberapa banyak perubahan strainnya di dalam fluida. Namanya constitutive law atau rheological law. Nah, yang pertama, karena kita akan bahas banyak terkait fluida gitu ya, ada namanya Newtonian fluid yang merupakan gitu ya sebuah fluida di mana dia punya hubungan linier antara rate dari perubahan atau strain dan stres yang bekerja. What would this relationship look like as an equation gitu ya? Kan ini kan linear ya. Teman-teman tahu kalau linear adalah segaris lurus. Itu linear. Terus gimana ekuasi persamaan dari Newtonian fluida ini? Newtonian fluida bisa digambarkan sebagai sigma sama dengan ya n, kita bacanya ada bacaan Greeknya, nanti teman-teman bisa cari n epsilon, di mana sigma itu kan stres, terus epsilon itu strain, n-nya adalah proportionality constant atau viskositas. Di mana viskositas itu punya satuan unitnya adalah Pascal second. Ya, Pascal second. Nih, jadi Newtonian fluida atau kita sebut linear fluida merupakan kondisi di mana perubahan strain, nilai perubahan strain dan stres yang bekerja itu linear. Nah, teman-teman bisa bayangkan ketika teman-teman bekerja sebagai engineer, baik itu di
air tanah, kemudian minyak dan gas dan sebagainya gitu ya, yang berhubungan dengan fluida. Teman-teman perlu tahu bagaimana fluida itu mengalir, seberapa banyak fluida mengalir, bagaimana mekanisme yang paling maksimal untuk mengalirkan fluida. Ternyata ada kondisi Newtonian fluida. Ketika stres yang kalian berikan itu besar, maka fluida itu akan mengalir atau berubah, rate of strain-nya, perubahannya itu akan semakin besar. Karena dia linear, gitu ya. Nah, mekanika fluida dihasilkan dari conservation gitu ya, dari massa itu berat gitu ya, atau massa, dan momentum serta energi. Nah, ketika ketiga komponen ini bergabung menjadi satu dengan rheological laws atau tadi constitutive laws to describe with movement under an applied force. Jadi hubung atau ketika massa, momentum, energi dan semuanya itu combine together atau bergabung bersama dengan constitutive law, maka akan menjelaskan bagaimana fluida itu berpindah di bawah gaya yang kita berikan. Nah, selain ngomongin minyak dan gas, aliran air tanah, yang paling kita bisa kelihatan gitu ya, teman-teman bisa lihat secara nyata ketika sebuah magma yang berasal dari perut bumi kita gitu ya, itu bergerak atau kita sebut migration dan mengalir. Mekanisme seperti apa gitu ya, nanti kita bahas. Kemudian mekanisme lainnya adalah lipatan di batuan. Lipatan tersebut gitu ya bisa banyak hal atau banyak hal yang terjadi sehingga menyebabkan lipatan. Pengaruh fluida juga sangat besar untuk menghasilkan sebuah lipatan. Oke. Ini ilustrasi gitu ya, konveksi yang terjadi di mantelnya kita. Kalau di atas permukaan bumi itu kan ada pendingin gitu ya atau cooling. Kemudian ada cold thermal boundary layer. Jadi ini ada kerak yang dominan lebih dingin karena dekat dengan proses pendinginan gitu ya. Ketika ada yang arus yang keluar, maka ini adalah pemanas internal. Ketika masuk karena dia cold lalu ke sini, maka dia cold thermal plug. Jadi ini adalah gambaran siklus dari mantel konveksi. Nah, kita masuk ke channel flows atau lintasan aliran-aliran gitu ya. Nah, channel flows di bumi kita itu berasal atau terbentuk ketika sebuah aliran fluida
atau fluida mengalir gitu ya bersama dengan lintasannya atau channelnya. Coba kita coba cari kosakata bahasa Indonesia yang bisa dipahami gitu ya dari channel, dari arti channel. Apa ya? Ada beberapa nih. Bisa saluran, bisa kanal. Nah, mungkin kita pakai selain lintasan adalah saluran gitu ya. Saluran air, saluran aliran fluida. Nah, channel flows itu merupakan saluran aliran fluida di mana gitu ya aliran tersebut berada di antara dua dinding yang solid. Contohnya ini, teman-teman bisa lihat gambarnya gitu ya. Yang abu-abu muda maupun yang tua itu merupakan dinding yang solid atau yang padat. Atau dalam bahasa Inggris adalah two solid walls. Ya. Nah, ternyata channel flows ini itu ditemukan di beberapa geologi setting. Antara lain ada yang dinamakan counterflow in the asthenosphere. Kemudian lower crustal flow, intracrustal channel. Nah, ini contohnya di gambar sebelah kiri kita. Nah, ada lagi subduction channel. Selain ada teman-teman ingat gitu ya, channel flows itu merupakan saluran aliran fluida yang terbentuk ketika saluran tersebut diapit oleh dua solid walls atau dua dinding yang padat. Kemudian ada salt tectonic channel. Ini contoh-contoh channel flows. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Kalau tidak, kita lanjutkan ya. Nah, karena di materi ini kita belajar satu dimensi channel flows, maka kan kita lihat gitu ya, ketika kita tinjau satu dimensi sebuah aliran fluida, di sini merupakan the most simple fluid flow we can consider is a flow of a fluid in one direction. Nah, jadi satu direksi aliran dari fluidanya ke kiri gitu ya. Within a channel of fixed width. Nah, antara sini atas dan bawah atau banderisnya itu punya kesamaan atau fix, tidak berubah dengan satu arah aliran fluida yaitu ke sini. Nah, kita coba lihat tinjau lebih dalam lagi. Oke. Kita lihat ya bahwa fluida, misal ada fluida dari sini gitu ya.
ketika dia bergerak dengan kecepatan U ya, nih U. Ini adalah kecepatannya dengan direksinya X ya. Gila teman-teman, arah horizontal. The flow velocity U is a function of distance across the channel Y. Nah, kemudian flow result from a pressure gradient P0 min P1 per L. Nah, P0 min P1 ini apa teman-teman? Ini adalah tekanan atau pressure-nya. Nah, ini stresnya ya, atau gaya yang bekerja sehingga fluida tersebut bergerak. Nah, motion of side wall the same motion of the side wall of the channel U0. Nah, pergerakannya itu sepanjang dinding di aliran ini. Nah, kalau di dindingnya ini disebut U0 atau kecepatan 0. Nih ya, kecepatan 0 tuh maksudnya apa? Dia bisa kecepatan awal atau kecepatan di Y sama dengan 0. Kan Y ya, kan arah vertikal gitu. Oke. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Tidak ya. Kalau tidak, kita lanjut. Kemudian ini masih sama gitu ya. Ternyata ketika sebuah aliran fluida itu mengalir atau dengan arah X dengan kecepatan U dalam fungsi Y, maka kita tahu bahwa adanya gradien atau perubahan velocity di sini dari U0 sampai ke UH atau Y sama dengan H, kedalaman sama dengan H. Nah, ini merupakan pengaruh dari shear stress. Ketika sebuah gaya yang diberikan itu tegak lurus gitu ya dengan permukaannya, arah permukaannya, maka dia akan menghasilkan sebuah shear stress. Nah, shear stress ini yang menyebabkan kenapa fluida gitu ya, aliran fluida itu meskipun pada satu aliran dia punya kecepatan yang berbeda-beda bergantung sama bagaimana atau apa yang mempengaruhi fluida tersebut. Salah satunya shear stress. Nah, untuk Newtonian fluida atau yang tadi sudah kita bahas bahwa stress dan strain ini memiliki hubungan yang linear. Maka dia punya nilai viskositas dinamik atau N-nya itu konstan. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa stres sama dengan T di sini ya, atau sigma itu akan sama dengan dinamik viskositas dikali dengan perubahan velocity terhadap dy atau terhadap kedalamannya. Nah,
itu untuk mencari nilai dari stres dan melihat perubahan sebesar apa ketika kita berikan stres bernilai T. Oke, sampai sini kita next ya. Ada yang ingin ditanyakan? Aman ya? Oke. Nah, setelah kita tahu gitu bahwa pergerakan fluida di 1D channel flows atau dengan gambar seperti ini, dia berbeda-beda di setiap tinjauan kedalamannya. Ternyata sekarang kita bisa mengetahui bagaimana rumus dari perubahan pergerakannya. Atau si fluida itu bergerak, kita bisa menghitung bagaimana perubahan pergerakannya berdasarkan dari gaya yang seimbang di layar tersebut dengan ini ya, do y. Do y ini adalah ketebalan atau thickness dari si layarnya. Berarti kalau Y0 ke YH perubahan setiap, kita pakai coretan, perubahan di setiap sumbu Y-nya maka disebut dengan do Y. Nah, ini adalah do Y. Dan length L. Nah, L-nya mana? L-nya adalah seberapa panjang fluida itu mengalir. The net pressure force on the element in the x direction is the net pressure force atau gaya tekan yang bekerja di suatu aliran fluida ini dengan arah x artinya arah sini gitu ya, x adalah P1 dikurang P0 dikali do Y. Ini P1. Ini P0. Kayak yang berlawanan gitu ya. Kan kalau kita ngomongin stres, ya harapannya teman-teman udah ada yang beberapa yang mengambil geomekanika gitu ya, atau pada saat belajar terkait stres dan strain, ketika sebuah benda ini punya gaya tersebut untuk mendapatkan keseimbangan, maka kita punya gaya yang berlawanan arah. Nah, kayak gini agar bendanya tetap pada kondisi persegi. Sama dengan tinjauan ini, ada P1 gaya yang masuk, P0 gaya yang mendorong, yang berlawanan, dan ada to Y atau di sini shear stress gitu ya, dan TY plus delta Y. Nah, nilai P atau seluruh tekanan dari tekanan yang bekerja di fluida ini kita bisa dapatkan dari P1
gaya masuk dan dikurang gaya dorongnya dikali do Y. Oke. The net force or sum of the forces. Net force itu adalah penjumlahan semua gaya yang bekerja pada aliran fluida tersebut. Harus sama dengan 0. Ya kan teman-teman ingat ya hukum apa nih? Ingat nggak hukum Newton? Hukum Newton keberapa? Summary dari gaya kan sama dengan 0. Sama ya. The net force or sum of the forces must be equal to 0. Harus sama dengan 0. Maka gaya-gaya tersebut dijumlahkan dan harus sama dengan 0. Teman-teman bisa tulis sebagai, nih lihat, gaya ini dikurang ini 1 ya, gaya pertama. Ini ada gaya shear stress-nya ini dengan ini. Nah, kemudian satunya lagi terhadap tau Y dan L, jadi full gitu ya. Nih, kan yang satunya ini, dan yang satunya dikurang dengan ini. Oke, berarti normal stress dijumlahkan dengan shear stress-nya sama dengan 0. Maka ketika diasumsikan sebagai do Y sama dengan 0, persamaan di atas ini akan berubah menjadi do T per do Y sama dengan min P1 min P0 per L atau lengthnya. Ini merupakan rumus untuk 1D channel flows. Selanjutnya, gaya tersebut sudah kita jumlahkan semua gitu ya. Teman-teman bisa tinjau di persamaan sebelah kanan. Ini merupakan horizontal pressure gradient atau tekanan horizontal ya teman-teman. Ini kan arah X adalah arah horizontal nih, maka horizontal pressure gradient atau perubahan tekanan gradient di arah sumbu X. Maka untuk mendapatkan equation of motion atau rumus dari pergerakannya, kita dapat menuliskan sebagai do T perubahan shear stress terhadap arah Y akan sama dengan perubahan tekanan terhadap arah X. Ini ya, equation of motion. Ini adalah rumus dari pergerakan materialnya. Kemudian untuk kecepatannya kita bisa dapatkan dari mensubstitusikan
mensubstitusikan rheological law for a Newton fluid into the equation of motion. Jadi tadi kita udah dapat gitu ya teman-teman bahwa Newton fluida itu kita dapatkan nih T sama dengan N du per dy. Kita substitusikan saja dt per dy sama dengan d per dy N du per dy gitu ya. Sama ya teman-teman. Sama dengan N d kuadrat u per dy kuadrat. Maka akan sama dengan dp per dx. Nah, setelah itu final dari rumus kecepatan di sebuah aliran fluida 1D channel flows itu adalah U sama dengan setengah N dikali dp per dx y kuadrat ditambah C1y plus C2. Nah, ini merupakan rumus mendapatkan kecepatan dari sebuah aliran fluida di mana aliran tersebut diapit oleh dua padatan atau dua dinding yang padat. Oke. Ternyata C1 dan C2 itu merupakan konstanta yang bisa kita dapatkan dari mengaplikasikan ketika boundariesnya atau batasnya itu U sama dengan 0. U sama dengan 0 at Y sama dengan H. Nih ya. Saat Y sama dengan H, ini kecepatannya adalah 0, teman-teman. Dan U saat U saat Y0 itu sama dengan U0 atau no slip. No slip itu artinya kan tidak ada no slip. Tidak, how to say that, wait, bahasa Indonesianya yang benar ya. Nah, tidak tergelincir, jadi kayak stagnan aliran fluidanya gitu ya. Maka dituliskan lagi rumus kecepatannya berubah nih dari yang C1 dikali Y plus C2 sehingga jadi minus U0Y per H plus U0. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah, lalu rumus ini menjelaskan kita apa, teman-teman? Nah, dari rumus ini ternyata ketika kita tinjau secara simpel itu memberikan informasi terkait bagaimana si fluida itu mengalir atau behaviornya tuh seperti apa. Dibagi menjadi dua ternyata. Ketika gradien tekanannya itu 0, maka disebut cold flow. Ketika batas boundary kecepatannya itu 0, maka kita sebut Poisson flow. Nah, jadi ketika dia tidak ada perubahan tekanan atau zero pressure gradient, itu disebut cold flow. Ketika dia tidak punya perubahan velocity di batas antara dua dindingnya, boundaries itu ini ya, batas antara dindingnya boundary itu
disebut sebagai Poisson. Lalu ada pertanyaan selanjutnya adalah, what are your prediction for what this flow should look like? Jadi gimana aliran fluidanya dengan kondisi cold flow dan Poisson flow. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya. Kita istirahat 2 menit. Tiga pertemuan itu 4 pertemuan. Sudah pertemuan 2, 4 pertemuan. Sudah pertemuan 3 pertemuan. Sudah 4 pertemuan. Jadi total ada 14 pertemuan. Nah, dia otomatis sedang aktif. Di mana bos itu mengakomodir satu subjek. Nanti UTS itu buat jadi nanti sebutkan subjek aja. Iya, bedanya jangan. Karena kalau CPNK itu kalimat itu masih umum untuk satu semester dan dia gampang mengenal subjek. Dari software yang sudah dibuat kan subjek ini lah yang kemudian dosen itu membagi CPNK itu jadi berapa pertemuan, maksimalnya 14 pertemuan. Cuma minimalnya 1, minimalnya susah kalau 1. Nah, balik lagi ke subjek MK. Subjek MK ini kemudian dibuatkan satu subjek MK dibuat kuis. Nanti kuis ini ada kisi-kisinya tadi yang dinilai itu apa aja. Jadi bikin kuis yang mengakomodir subjek MK itu, kuisnya itu seperti apa, jawabannya seperti apa, setiap jawaban itu ada instrumen penilaiannya sendiri. Jadi misalnya integral diferensial pakai ini, misalnya diferensial pakai ini. Kalau cuma nulis misalnya integral diferensial kan fx sama dengan x kuadrat, kalau langsung fx sama dengan x kuadrat, f akses x sama dengan 2x, nah itu berapa poinnya. Kalau pakai ini fx sama dengan x plus a dikurang fx per h, terus sama dengan bagi bawahnya berapa poinnya. Nanti semuanya dibuat gitu. Nah yang kisi-kisi ini kemarin mainnya apakah ini nanti kisi-kisi itu akan dibuat dengan sesuatu itu? Enggak, selesai. Jadi dosen bikin sama itu udah mengakomodir kisi-kisi yang bahkan berat yang mengakomodir kemudian disusul dari sebelah. Kemarin sih dari datanya sih Pak yang berarti kalau ini kan yang disesuaikan belum ada kisi-kisi untuk pembuatan soal kuis UTS berdasarkan subjek PMK berdasarkan untuk mengakomodir CPNK. Jadi nanti kan di sini misalnya subjek PMK 1 nilainya rata-rata 1 atau kita ambil satu orang ini nilai subjek PMK 1 lewat kuis 1 itu 100. Subjek PMK 2 lewat kuis 2 1, subjek PMK 3 lewat kuis 3 1, subjek PMK 4 lewat kuis 4 1. Berarti mahasiswa ini di CPNK ini itu nilainya. Jadi kata tercapai CPNK oleh mahasiswa ini itu saja. Tapi kan tiap orang berbeda. Jadi kita bisa membaginya. Jadi di kelas ini CPNK ini berapa? Di kelas yang lain CPNK. Jadi saya tidak ngomongin dulu di sini. Enggak, detailnya belum penting. Jadi pokoknya bikin soalnya, contoh soal dan jawabannya. Berarti saya minta data mungkin satu itu yang tidak ada CPNK-nya dan subjek PMK belum ada kisi-kisi gitu kan? Ada, belum ada, memang baru cuma ada CPNK-nya. Subjek PMK kan dosen yang dua lewat software-nya si bermain. Mau bikinnya salah satu contoh misalnya novelnya menjadi subjek dasar gitu kan, CPNK-nya apa, bikinnya sendiri subjek PMK. Kalau misalnya ini yang ada novelnya di penting mungkin Oke, kita next ya teman-teman. Nah,
tadi gitu ya, teman-teman ingat bahwa code flow atau COUETTE flow, code flow itu kondisi ketika tidak ada perubahan tekanan atau di mana dP per dx-nya itu sama dengan 0. Jadi tekanannya itu tidak ada perubahan di segala di sini. Ini sepanjang ini tidak ada perubahan tekanannya. Maka kecepatan dapat dihitung dengan rumus U sama dengan U0 dikali dengan 1 min Y per H. Hanya itu kedalamannya, Y-nya itu kondisi di mana tekanan yang akan kalian cari. Misal di sini tekanannya berapa nih? Maka atau kecepatannya berapa nih di garis ini? Maka teman-teman bisa pakai U0 dikali 1 min Y. Y berarti Y-nya di sini berapa? Dibagi dengan kedalaman ketebalannya atau seberapa antara batas boundary yang atas sama boundary yang bawah. Nah, kalian bisa memprediksi nilai kecepatan ketika kondisinya code flow dengan rumus ini. Di mana secara clear gitu ya, prediksi ini adalah sebuah linear atau kenaikan linear dari kecepatannya. Nih ya, kalau teman-teman hitung kecepatannya tuh akan seperti ini. From YH to Y0. Jadi naik gitu ya, dari Y sama dengan H ke Y sama dengan 0. Maka kecepatannya akan naik. Ini adalah code flow. Selanjutnya adalah Poisson flow. Poisson flow itu seperti apa? Tadi kita sudah sepakati bahwa kondisi ini di mana channel sebuah saluran airnya itu punya nilai 0 di boundary atau batasnya. Nah, sehingga di sini itu nilainya 0, teman-teman. Maka gitu ya, U0 tadi U0 kan yang di sini dinamakan U0. U0 sama dengan 0. Maka teman-teman bisa bayangkan bahwa gradien yang terbentuk dari kondisi ini adalah seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Yang di batas boundary kan 0 ya, jadinya dia kecepatannya mengecil. Semakin ke dalam di tengah-tengah, maka dia akan mencapai puncak kecepatan tertingginya di sini. Teman-teman bisa hitung dengan rumus ini. Atau ketika koordinat sistem Y-nya itu ada di tengah channel nih, maka kita bisa sebut Y aksen sama dengan Y min H2. Kan ini tadi ini pakai yang ini ya, rumus yang ini, yang atas itu koordinatnya 0, H-2, H/2 dan H.
Nah, ketika kita ubah di tengah-tengah aliran ini sama dengan Y aksen 0, maka Y aksen adalah Y min H per 2, sehingga kita dapat rumus untuk koordinat yang diubah seperti ini adalah 1 per 2N dikali dP per dx dikali Y aksen 2 dikurang H2 per 4. H kuadrat per 4. Ini kondisi Poiseuille flow. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa ketika teman-teman mengalirkan sebuah fluida gitu ya, mau air atau apapun, mau minyak dan gas, ternyata ada dua kondisi nih. Kondisi antara cold flow dan Poiseuille flow. Ada yang di tengahnya itu dia kecepatannya sangat tinggi dibandingkan pinggir-pinggirnya. Gitu ya. Oke. Nah, adapun rangkuman dari materi fluida, mekanika fluida 1 ini, yang pertama adalah fluida merupakan materi atau material yang mengalir sebagai respon dari diterapkannya stres atau diterapkannya sebuah gaya. Newtonian fluida atau fluida Newtonian menyatakan hubungan linier antara perubahan strain dan stres. Kemudian ada channel flows yang kita bahas tadi. Ada beberapa fitur geologi yang menjadi contoh channel flows gitu ya. Di mana channel flows ini ketika aliran fluidanya berada di sebuah saluran yang diapit antara dua lapisan padat. Ketika sebuah fluida bergerak, itu dapat dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Yang pertama, perbedaan tekanan di kedua sisi saluran atau adanya kecepatan di bagian tepi channel. Atau yang kita sebut tadi cold flow dan Poiseuille flow. Kalau cold flow itu perubahan tekanannya 0. Kalau Poiseuille flow itu kecepatan tepi di pinggir salurannya yang terapit tadi itu sama dengan 0. Oke. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Ya, silahkan Dinda. Ya, aliran fluida itu pertanyaannya ya. Terima kasih Dinda. Apakah selalu dipengaruhi oleh kecepatan atau tekanan gitu ya Dinda? Bergantung. Ada dua kondisi tadi di mana si tekanan yang kita berikan itu konstan aja. Itu disebut cold flow. Nah, ketika si sebuah tekanan yang kita berikan konstan, kan artinya fluidanya mengalir nih.
tanpa ada perubahan tekanan. Jadi dia dalam kata lain si fluida yang mengalir itu tidak berubah-ubah. Nah, ketika Poisson flow itu kecepatan di tepinya, di pinggir-pinggirnya itu karena mungkin tingginya gaya gesek dan sebagainya, sehingga kecepatannya di tepinya tuh 0. Sehingga si fluida yang mengalir itu akan cepat di bagian tengahnya. Nah, apakah bisa dua-duanya memberikan faktor lebih dan sebagainya? Nanti kita bahas di mekanika fluida kedua ya, Dinda. Sama-sama. Oke. Mungkin kalau tidak ada, kita coba tanya sebentar, sembari absen ya. Sebentar. Salsabil Anissa Romadoni. Ada Salsabil di sini. Hadir Ibu. Oke. Tadi kita telah membahas banyak fluida gitu ya, terkait mekanika fluida. Nah, apa sih yang disebut sebagai channel flows? Apa Bu tadi channel flows? Ya. Itu kayak ini sebuah aliran yang terbuka, jenis alirannya. Ya, jenis aliran yang seperti apa? Salsabil Yang terbuka Bu. terbuka, maksudnya terbuka? Oke. Yang Coba. aliran fluidanya itu diapit antara dua dinding yang padat. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Channel flow merupakan sebuah saluran fluida yang diapit oleh dua dinding yang padat. Oke. Kita absen ya. Luigiano, Bima, Hadir Bu. Andrew Martua, Tata, Hadir Bu. Astria, Hadir Bu. Anjarila, Hadir Bu. Rosi, Andrew Christopher,
Andrew Christopher hadir, Bu. Andreas Purba, Latif Zulmi, Latif hadir, Bu. Hansa, Hadir, Bu. Fatan, Fatan hadir, Bu. Salsabil, Hadir, Bu. Ega, Hadir, Bu. Alifa, Hadir, Bu. Feti Fatima, Hadir, Bu. Gufara, Hadir, Ibu. Fadia, Fadia hadir, Ibu. Gifari, Sandy Diego, Sultan Fahri, Hadir, Bu. Gilbert, Gilbert hadir, Bu. Grace, Dinda, Samuel Willy, Nur Alif, Nur Alif hadir, Bu. Hanif, Hadir, Bu. Ilham Azhar, Ilham hadir, Bu. Khairul Rafi, Hadi, Siti Hotaria, Siti Honoria hadir, Bu. Joseph, Joseph hadir, Ibu. Erianti, Arianti hadir, Bu. Satrio, Satrio hadir, Bu. Faradila, Faradila hadir, Bu. Trista, Hadir, Bu. Joan, Joan hadir, Bu. Lu, Hadir, Ibu. Agnesa, Mestika, Mestika hadir, Bu. Rafif, Hadir, Bu. Tiko, Oke, Sandy. Ada lagi? Rosi Nainggolan. Rosi siapa Rosi? Di kelas saya. Oh ya. Kemudian ada lagi selain Rosi? Rishad. Oke. Ada lagi? Nah, mungkin ini saya share nilai UTS-nya. Teman-teman bisa cek gitu ya, dari nilainya. Silahkan. Saya kecilkan ya, kelihatan atau nggak apa-apa besar. Kita scroll. Ini ya. Oke, udah semua lihat? Saya stop sharingnya. Mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini sudah selesai. Nah, pekan depan kita lanjutkan lagi ke materi Mekanika VIDA 2. Kita masih ketemu secara online ya, teman-teman.
Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf jika ada kesalahan.